Dia punya jabatan, dia bahagia. Punya kedudukan, punya jabatan, dia bahagia. Belum tentu jamaah rahimakumullah. Banyak orang pada hari punya jabatan, punya kekuasaan yang sudah di atas. Terkadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan kekuasaannya. Dia lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sibuk dengan hal itu semua, terkadang dia lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah Fir'aun laknatullah. Orang yang merasa soebat ketika itu, yang berkuasa saat itu. Tapi beliau, Allah benamkan dalam dasar laut merah. Kena murka, kena sombong, dan lalai di perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ternyata bahagia itu tidak bisa dilihat dari harta, uang, mobil yang mewah, rumah yang besar, jabatan dan kedudukan. Tidak menjadi itu bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu apa bahagia itu jamaah rahimakumullah? Simple. Kita merujuk dalam satu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa kata beliau? Kebahagiaan itu adalah ketika engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun posisimu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma hadihi da'watan tayyibatan. Bismillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia Allah, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat itu kita kembali menjadi abadan syakura, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang yang barokah ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu masa, suatu saat nanti kita pun dapat berziarah ke pusaran makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, Kota Madinah Al-Munawwarah. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Ada satu doa yang sangat indah dan saya yakin bapak-bapak hafal doa ini. Banyak orang mengatakan ini doa sapu jagat. Apa bunyi doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami ya Rabb dari api neraka. Kita sepakat yang hadir pada siang hari ini ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia pula di akhirat dan terlepas dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, apa itu bahagia? Apa itu kebahagiaan? Sebagian orang mengatakan bahagia itu ketika orang punya uang yang banyak dia bahagia. Ketika dia punya kemewahan, rumah yang besar, mobil yang mewah, tanah, kebun yang luas dia bahagia. Belum tentu ternyata. Berapa banyak pada hari ini orang yang sudah kaya, yang punya kemewahan, uang yang banyak, mobil yang mewah, terkadang dia risau hatinya, gelisah hatinya, terkadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia punya harta,
punya uang yang banyak, terkadang dia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hartanya, uangnya, mobil yang mewah tak menjamin dia bahagia di dunia dan di akhirat. Satu kisah yang menarik jemaah rahimakumullah, bagaimana Sa'labah Al-Khatib Al-Ansari pada saat itu, orang yang miskin tapi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan ibadah sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kaya, lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sibuk mengurus bisnisnya, sibuk mengurus ternaknya, kekayaannya, dia lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Sa'labah hanya senang di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Terkadang dia pun tidak bahagia di dunia kerana lupa tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah Qarun, orang yang kaya pada saat itu, pada masanya, sehingga dalam sejarah diceritakan Qarun hartanya, gudang hartanya, gemboknya dibawa 20 unta. Tapi Qarun sombong kepada Allah, dia murka kepada Allah, dia lalai perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Qarun pun Allah benamkan dalam tanah dengan harta-hartanya. Kesombongan Qarun, kemurkaan Qarun, lalai Qarun kepada Allah, menghancurkan Qarun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang yang banyak, rumah yang mewah, tanah yang luas, mobil yang cantik, tak menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Ada orang mengatakan pada hari ini bahagia ketika punya jabatan dia bahagia, punya kedudukan, punya jabatan dia bahagia. Belum tentu jamaah rahimakumullah. Banyak orang pada hari punya jabatan, punya kekuasaan yang sudah di atas, terkadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan jabatannya, sibuk dengan kekuasaannya, dia lalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah sibuk dengan hal itu semua, terkadang dia lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kisah Firaun laknatullah, orang yang merasa so hebat ketika itu, yang berkuasa saat itu, tapi beliau Allah benamkan dalam dasar laut merah kena murka, kena sombong dan lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ternyata bahagia itu tidak bisa dilihat dari harta, uang, mobil yang mewah, rumah yang besar, jabatan dan kedudukan. Tidak menjadi itu bahagia di dunia dan di akhirat. Lalu apa bahagia itu jamaah rahimakumullah? Simple. Kita merujuk dalam satu kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa kata beliau? Kebahagiaan itu adalah ketika engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun posisimu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika engkau kaya, punya jabatan, punya kekuasaan, rumahmu berhebat, mobilmu besar, ketika Allah panggil melalui azannya, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk mengurus bisnismu, sibuk mengurus hartamu, engkau tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala engkau lapang, sempit, tua, muda, kaya dan miskin, engkau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dikala kita sibuk mengurus harta kita, bisnis kita, uang kita, kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong ketika kita kaya, karena sombong itu bisa menghancurkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syaitan sombong kepada Allah, tak menyembah Adam saat itu. Dengan sombongnya syaitan, Allah campakkan syaitan dari surga karena sifat yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka simple kata Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Jangan sombong kita, jangan merasa sombong, jangan merasa hebat kita. Kalau kita punya uang yang banyak, jabatan kita tinggi, kekuasaan kita tinggi, mobil kita banyak, rumah kita mewah, jangan sombong, kata Buya Hamka. Dan jangan bersedih, kata Buya Hamka, kalau kau enggak punya harta, kau enggak punya jabatan, kau enggak punya kekuasaan, kau orang yang biasa, kata Buya Hamka. Jangan bersedih, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya, kata Buya Hamka, hidup ini
seperti tarikan nafas, kata Buya Hamka. Ketika kau tarik nafasmu, engkau masih hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terhenti nafasmu, engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya sesibuk apapun kita pada hari ini, bisnis kita maju, uang kita banyak, kendaraan kita banyak, jangan lupa tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk kita ngurus bisnis kita. Kalau azan berkumandang di masjid, hayya 'alas shalah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka kata Rasulullah, ada 4 ciri-ciri manusia. Yang pertama, kata Rasulullah, saya bahas, ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia itu bahagia di dunia, senang di dunia, beruntung di dunia, dan dia akan senang dan bahagia di akhirat. Siapa yang Rasulullah kata sahabat? Ialah manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang rajin beribadah kepada Allah, sibuk dengan semua dunianya, tapi tak lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mari, sesibuk apapun kita pada hari ini, sesibuk apapun kita pada hari ini, jangan pernah tinggalkan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, singkat kata Buya Hamka, kalau pada hari ini kita tetap ibadah kepada Allah, teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Buya Hamka, kalau sepatu bapak, selop bapak hilang di masjid, itu ujian yang paling ringan buat kita. Saya ulangi, pesan Buya Hamka sangat menarik. Kalau sepatu kita, sepatu bapak, selop kita hilang di masjid, itu ujian yang paling ringan buat kita. Tetapi kata Buya Hamka, kalau sepatu kita, selop kita tidak pernah ada di masjid, itu ujian yang paling berat buat kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, hamdan katsira kama mar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba' fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa tu'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salamatan fid dinina wal hayata wad dunya wal akhirah. Allahumma salamatan fi jasadina, Allahumma salamatan fi ruhina, Allahumma salamatan fi badanina, Allahumma salamatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
اللهم حون علينا في شكرة الموت. وخصوصا على هذه النية جماعة صلاة الجمعة مسجد باب السلام برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء والأضام والجنود والفحشاء والمنكر. وخصوصا لهذه النية جماعة صلاة الجمعة مسجد باب السلام برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله أكبر. سمع
لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله